Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai soal dan jawaban materi jurnal umum atau bagaimana cara kita mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, di sini ada contoh dari perusahaan berikut adalah contoh data transaksi dari PT Dimas Jaya yang telah dikumpulkan dan terjadi pada bulan Desember 2019. Yang pertama, itu tanggal 1 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Laba-Laba seharga 160 juta dengan termin 2/10 N/30. Jurnalnya bagaimana? Pembelian Pembelian di debit atau kredit? debit Kemudian kreditnya? utang Utang atau hutang kayak kita lihat di sini. Untuk tanggal 1 di situ dikatakan kita membeli barang secara kredit dari PT Laba-Laba sehingga pembeliannya di sini pembeliannya menjadi bertambah. Pembelian masuk ke dalam akun harta. Sehingga setiap harta yang bertambah akan dicatat di kolom kredit. Kemudian, hutang kita menjadi bertambah karena kita membeli barang tersebut secara kredit. Nah, hutang itu masuk dalam kelompok kewajiban. Setiap kewajiban atau hutang yang bertambah akan dicatat di kolom kredit. Sampai di sini jelas? jelas. Oke, lanjut yang tanggal 2 Desember. Di sini tanggal 2 Desember dijual barang dagangan kepada Tuan Fahmi senilai 50 juta dengan termin 1/10 N/30. Jurnalnya bagaimana yang harus dicatat di jurnal umum? Penjualannya di debit atau kredit? Penjualannya di debit. Penjualan debit. Kredit. Penjualannya di kredit, kemudian debitnya Piutang. Oke. Karena di sini kita menjual kepada Tuan Fahmi sehingga piutang Tuan Fahmi menjadi bertambah. Piutang itu masuk ke dalam kelompok harta. Setiap harta yang bertambah akan dicatat di kolom debit. Kemudian kita akan menjual barang kepada Tuan Fahmi sehingga penjualan kita bertambah. Penjualan atau pendapatan yang bertambah akan dicatat di kolom kredit. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, lanjut tanggal 4. Tanggal 4 Desember dijual barang dagangan kepada Tuan Irfan senilai 80 juta dengan termin 2/10 N/30. Berarti jurnalnya bagaimana? Piutang dan penjualan. Piutang dan penjualan. Nah, ini jawabannya sama atau soalnya serupa dengan transaksi yang tanggal 2. Jadi pada tanggal 4 Desember, piutang Tuan Irfan menjadi bertambah sebesar 80 juta
dan penjualan kita pun menjadi bertambah sebesar 80 juta dari transaksi penjualan secara kredit kepada Tuan Irfan. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, lanjut tanggal 8. Maaf, tanggal 4 lagi ya. Tanggal 4-nya ada 2. Kita lanjut tanggal 4. Di tanggal 4, dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Desember seharga 20 juta. Nah, tanggal 1 Desember itu berarti pembelian kita kepada PT Laba-Laba. Sehingga ini merupakan retur atau pengembalian barang. Bagaimanakah jurnal untuk mencatat pada waktu terjadinya retur pembelian? Retur pembelian. Di debit atau kredit returnya? Di kredit. Kredit. Kemudian debitnya apa? Hutang. Debitnya? Hutang. Oke. Di sini pada waktu terjadi retur pembelian atau pengembalian barang yang kita beli, kita catat dalam jurnal umum yaitu hutang di debit dan retur pembeliannya di kredit. Karena pada waktu kita mengembalikan barang yang kita beli, berarti hutang kita menjadi berkurang. Setiap ada hutang yang berkurang atau kewajiban yang berkurang, itu akan dicatat di sisi debit. Nah, setiap ada retur pembelian yang bertambah atau yang terjadi, itu akan dicatat di sisi kredit. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, lanjut tanggal 8 Desember. Dibayar seluruh hutang kepada PT Laba-Laba untuk pembelian barang yang dilakukan pada tanggal 1 Desember. Ingat, pada tanggal 1 Desember kita membeli barang seharga 160 juta. Kemudian tanggal 4 Desember ada pengembalian barang sebesar 20 juta. Bagaimanakah jurnal untuk tanggal 8 Desember pada waktu pembayaran hutang? Hutangnya di debit, kemudian potongan di kredit. Potongan pembelian di kredit. Potongan pembelian di kredit, kemudian Kasnya di kredit. Kasnya di kredit. Oke. Di sini untuk hutang menjadi 140 juta karena pada waktu hutang yang pertama itu ada 160 juta, kemudian kita terjadi retur tanggal 4 sehingga hutangnya berkurang 20 juta, sehingga hutang yang harus kita bayar di tanggal 8 hanya ada 140 juta. Karena 160 dikurangi 20 hasilnya adalah 140 juta. Itu hutang yang harus kita bayar di tanggal 8. Nah, karena tanggal 8 itu membayar hutang sehingga hutangnya menjadi berkurang. Kita catat di di debit sebesar 140 juta. Kemudian kita harus melihat untuk tanggal 1 Desember itu ada termin. Terminnya 2/10 N/30. Itu artinya kita akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 2% jika kita membayarnya 10 hari setelah transaksi. Nah, kita lihat, kita membeli dari tanggal 1, kita bayar tanggal 8. Berarti masih dalam 10 hari jatuh tempo, ya kan?
Nah, kalau masih dalam 10 hari berarti kita masih berhak mendapatkan potongan pembelian yaitu sebesar 2%. Nah, 2%-nya dikalikan dengan hutang kita yang masih ada itu 140 juta. Sehingga di sini untuk potongan pembelian perhitungannya itu 2% dikali 140 juta. Hasilnya 2.800.000 rupiah. Nah, ini potongan yang kita terima. Setiap ada potongan pembelian, kita akan mencatatnya di sisi kredit. Nah, kita lihat kas kita ada berapa? Kas yang harus kita bayar hanya sebesar 137.200.000 rupiah. Karena tadi hutang kita ada 140 juta, dikurangi dengan potongan sebesar 2.800.000, sehingga uang atau kas yang harus kita keluarkan sebesar 137.200.000 rupiah. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke, lanjut ke tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Irfan seharga 10 juta. Nah, karena ini adalah penjualan, sehingga returnya ada retur penjualan. Bagaimanakah pencatatan retur penjualan pada jurnal umum? Yo, silahkan. Retur penjualan di debit. Retur penjualan di debit. Retur penjualan di debit, kemudian piutangnya di utang kredit. Di kredit. Oke. Di sini setiap ada retur penjualan itu kita akan mencatat di sisi debit. Nah, kemudian untuk piutang dagangnya kita catat di sisi kredit karena piutang kita berkurang sebesar 10 juta. Jadi kita harus mencatatnya di sisi kredit. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, lanjut tanggal 11 Desember. Diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Fahmi untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Desember. Nah, nanti kamu harus melihat ini kan membayar, berarti dilihat tanggal 2 Desember ada syaratnya di sini. Terminnya yaitu 1/10. Nah, kita lihat dari tanggal 2 Desember ke tanggal 11. Masih kurang dari 10 hari atau sudah lebih? Masih kurang dari Masih 10 kurang. hari. Berarti kita masih berhak mendapatkan potongan. Bagaimanakah jurnal yang harus kita catat di tanggal 11? Kas di debit. Dan potongan Kas di debit, kemudian Kas di debit. Potongan penjualan. potongan penjualannya di mana? Debit. Di Di debit. debit. Kemudian kreditnya? Piutang. Piutangnya di Piutang kredit. di kredit. Oke, tadi kita lihat pada tanggal 2 itu totalnya ada 50 juta, ya kan? Berarti piutang dari Tuan Fahmi itu sebesar 50 juta karena kita bayar sehingga kita catatnya di sisi kredit, piutangnya berkurang, kita catat di sisi kredit. Kemudian karena masih kurang dari 10 hari sehingga kita masih berhak memberikan potongan penjualan sebesar 1% dari 50 juta yaitu 500.000. Jadi kas yang kita terima dari pembayaran piutang Tuan Fahmi itu sebesar 49.500.000 rupiah. Sampai di sini jelas?
Jelas. Oke, lanjut tanggal 12 dulu ya. Tanggal 12. Dibeli barang dagangan dari Firma Putra seharga Rp600.000 dengan termin 5/10 N/30. Nah, ini berarti pembelian secara kredit. Bagaimana jurnalnya? Pembelian Pembelian hutang. di debit, hutang di kredit. Oke, pembelian di debit dan utangnya di kredit sebesar masing-masing 600 juta. Nah, Oke, kita lanjut tanggal 13. 13 Desember diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Irfan untuk penjualan barang dagangan pada tanggal 4 Desember. Nah, berarti ini penerimaan pembayaran piutang. Ingat, pada tanggal 4 Desember. Nah, bagaimanakah jurnalnya? Ya, tanggal 13. Kas di debit atau kredit? Di debit. Kemudian Potongan potongan penjualan di debit. kemudian Utang di kredit. piutangnya di kredit. Nah, di sini tadi kita lihat, ini kan berdasarkan pembelian tanggal 4 Desember Tuan Irfan. Itu sebesar 80 juta, ya kan? Kemudian tanggal 9 terjadi retur penjualan sebesar 10 juta. Sehingga piutang dari Tuan Irfan masih ada sebesar 70 juta. Nah, karena pembeliannya karena pembayarannya masih sebelum 10 hari, jadi kita berhak memberikan potongan penjualan sebesar 2% dikalikan piutangnya. Tadi piutangnya masih ada 70 juta. Sehingga 2% dikalikan 70 juta menjadi 1.400.000 rupiah. Nah, berarti kasnya berapa yang kita terima? Sebesar 68.600.000. Itu dari 70 juta piutang Tuan Irfan dikurangi dengan potongan penjualan sebesar 1.400.000. Sampai di sini jelas? Jelas. Jadi diingat ya, di sini kenapa piutangnya 70? Karena tanggal 4 memang kita Tuan Irfan itu membeli 80, seharga 80, tapi tanggal 9 terjadi pengembalian atau retur penjualan sehingga piutang Tuan Irfan menjadi 70 juta. Jelas? Jelas. Oke, kita lanjut tanggal 15. Dibeli perlengkapan kantor seharga 90 juta dengan termin 1/10 N/30. Bagaimanakah jurnalnya? Pembelian dan hutang. Pembelian di debit dan hutangnya di kredit. Masing-masing 90 juta. Nah, karena di sini pembeliannya perlengkapan kantor, kita bisa menulisnya dengan nama perlengkapan kantor. Lanjut, tanggal 16. Dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan tanggal 12 Desember sebesar 6 juta. Nah, di sini timbul biaya angkut atau beban angkut. Sehingga bagaimanakah pencatatan di jurnal umumnya? Biaya angkut di debit, kas di kredit. Oke, setiap biaya yang bertambah itu akan selalu dicatat di sisi
debit. Nah, kalau kasnya digunakan untuk membayar, berarti secara otomatis kas kita akan berkurang, sehingga kita mencatatnya di sisi kredit. Jadi, pada waktu pembayaran biaya angkut, jurnalnya biaya angkut debit sebesar 6 juta dan kasnya sebesar 6 juta kita catat di sisi kredit. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Lanjut tanggal 18, dijual barang dagangan kepada CV Metaforce sekredit seharga 60 juta dengan termin 2/10N/30. Bagaimanakah jurnalnya? Penjualan di debit, Penjualan di debit, piutang di kredit. piutangnya di kredit karena terjadi penjualan secara kredit sehingga piutangnya menjadi bertambah. Kita catat di sisi debit sebesar 60 juta dan penjualannya pun bertambah. Kita catat di sisi kredit sebesar 60 juta. Kita lanjut tanggal 20. Tanggal 20 Desember dijual barang dagangan secara tunai seharga 40 juta. Nah, ini terjadi penjualan tunai. Bagaimanakah jurnalnya? Kas dan penjualan. Kas dan penjualan atau kasnya bertambah karena kita menerima uang dari hasil penjualan secara tunai. Maka kas tersebut kita catat di sisi debit sebesar 40 juta dan penjualan kita pun bertambah dari penjualan tunai sehingga kita catat di sisi kredit sebesar 40 juta. Oke, terakhir tanggal 22 Desember dibayar hutang kepada Firma Putra yang untuk pembelian barang tanggal 12 Desember. Kita lihat nih tanggal 12 Desember. Harganya adalah 600 juta. Bagaimanakah jurnal pada waktu kita membayar hutang? Pembayaran hutang di kredit. Hutang di debit, potongan pembelian di kredit, kas di kredit. Oke, kasnya di kredit, kemudian ada potongan atau tidak? Ada Ada. Potongannya berapa persen? 5. 5%. Oke, kita lihat. Tadi ini kan berdasarkan pembelian tanggal 12. Nah, tanggal 12 itu membeli barang seharga 600 juta. Kemudian terminnya 5/10 N/30. Dari tanggal 12 sampai tanggal 22, apakah ada retur pembelian atau tidak? ada Dari tanggal 12 sampai tanggal 22, ada retur pembelian atau tidak? Ada atau tidak? Silakan dicek di jurnalnya di sini ada atau tidak tanggal 12, tanggal 13, 15, 16, 18, 20. Ada tidak retur? Tidak. Nah, karena tidak ada retur berarti tetap hutang kita sebesar 600 juta. Nah, hutang kita akan kita bayar sehingga hutang kita berkurang sebesar 600 juta. Kemudian potongannya tadi kan 5% ya. Berarti di sini kita tulis 5% dikali dengan 600 juta. Berapakah? 30 juta. Hasilnya 30 juta.
Sehingga di sini kita tulis potongan pembelian sebesar 30 juta dari 5% dikali dengan hutangnya sebesar 600 juta. Sehingga kas yang kita bayar menjadi 570 juta karena dari hutang 600 juta mendapatkan potongan sebesar 30 juta. Jadi kas yang harus kita keluarkan itu sebesar 570 juta. Karena kas kita berkurang, berarti kita catat di sisi kredit. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, nanti silahkan kalian pelajari lagi di rumah. Misalkan ibu saya masih pusing, saya masih nggak ngerti. Silahkan buka lagi videonya sehingga kalian bisa belajar sewaktu-waktu atau sesempatnya kalian. Begitu. Jadi videonya nanti jangan dilupakan ya, harus ditonton terus sambil melihat soal dan jawaban yang sudah kalian buat. Paham? Paham. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa untuk membantu kalian belajar di rumah. Ingat selalu belajar, tetap ceria, tetap semangat walaupun belajarnya kita selalu online. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.